Soulmate. Good day, mate. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast bersama saya Meta Barabrutu. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Saya Hilsya. Hilsya. Oke, nama panjangmu siapa Hilsya? Hilsya Faikotul Inayah, Bu. Hilsa Faikotul Inayah. Wah, pasti namanya sangat berarti ya. Oke, panggilannya Hilsya. Iya, Bu. Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol suatu topik yang seru nih kayaknya Hilsya. Wah, apa nih, Bu? Oke, tadi sih sebenarnya saya udah dikasih kisi-kisi gitu kan, Ibu. Nanti kita akan, ya nanti berarti ini kita ngobrol tentang apa? Tentang brand IKEA sih, Bu. Brand IKEA, iya, oke. Jadi emang kenapa tuh kita ngobrol tentang IKEA? Emang kenapa IKEA-nya? Karena brand IKEA ini kan ikonik banget nih ya, Bu. Apalagi pasti semua orang tuh udah umum, udah tahu banget tentang brand IKEA. Karena brand IKEA ini pastinya setiap rumah itu ada perabotan-perabotan dari brand IKEA. Karena brand IKEA ini tuh menawarkan perabotan-perabotan yang berkualitas. Jadi mungkin di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih si brand IKEA ini memotivasi konsumennya untuk membeli produk-produk brand IKEA seperti itu, Bu. Oke, ya. Nah, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Hilsya. Jadi orang-orang itu kayak merasa bangga gitu ya. Menggunakan brand IKEA gitu ya. Akhirnya supaya kita belajar tentang teori motivasi. Alasan seseorang untuk memilih IKEA dibanding dengan jenis-jenis brand-brand furniture lainnya. Iya, betul banget. Gitu ya. Nah, emang kenapa gitu Hilsya? Si IKEA ini sudah melakukan terobosan apa atau gimana untuk menciptakan motivasi tersebut? Nah, kalau untuk brand IKEA sendiri ini ya, Bu, dia ini kan udah menawarkan banyak produk yang memang selain harganya terjangkau, pastinya berkualitas. Dan Betul. untuk brand IKEA sendiri ini desainnya kan juga minimalis ya, Bu. Dan dia juga sudah menciptakan tentang perabotan yang bisa kita rakit sendiri nih, Bu. Jadi pada saat orang membeli tentang perabotan dari brand IKEA ini, dia itu nggak hanya bisa mendapatkan mengumpulkan barang-barang, tapi juga pastinya dia juga bisa belajar nih, Bu, atau jadi dapat inspirasi untuk mendekor rumahnya sendiri dengan produk-produk dari brand IKEA gini sih, Bu. Oke, tadi Hilsya sudah ngomong tentang merakit sendiri gitu ya. Ya emang bener ya. Kalau misalkan kebetulan dulu di rumah saya tuh deket banget sama IKEA gitu ya. Itu kita kan baru pindah rumah gitu, akhirnya beli lemari gitu kan agak besar dan itu dirakit sendiri gitu kan. Nah itu kan emang akhirnya kita ada keterlibatan di situ ya, kita ada keterhubungan atau sense of belonging, kemudian emosionalnya juga terbangun gitu ya. Nah kira-kira kalau kita di kelas kan kita belajar apa teori motivasi? Ya kalau untuk dari teori motivasi ini salah satunya itu kan teori Maslow ya, Bu. Oke, Abraham Maslow ya? Iya, Bu, betul Betul. banget. Dimana teori Maslow ini ada tentang aktualisasi diri atau self actualization. Oke, jadi gimana tuh? Ini tuh tentang kepuasan konsumen, Bu. Jadi seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, pada saat kita merakit, kita kan mengikuti proses demi prosesnya, Bu. Betul. Jadi dengan itu kita pastinya mendapatkan rasa bangga dan kepuasan pada saat kita menyelesaikan prosesnya nih, Bu. Dan juga biasanya kan kalau dari teori Abraham Maslow nih, Bu, kan disebutkan bahwa setelah kebutuhan dasar dan juga rasa aman para manusia terpenuhi, pasti orang-orang ini membutuhkan tentang keindahan dong, Bu, untuk hidupnya gitu. Ini juga disebut dengan aesthetic needs gitu, Bu. Oke. Iya, jadi orang-orang ini mencari barang-barang yang mungkin bisa memperindah di lingkungannya. Dan produk IKEA ini juga menawarkan barang-barang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai-nilai estetika nih, Bu, untuk dihadirkan di setiap rumah-rumah masyarakat. Oke, itu kenapa IKEA juga memiliki inspirasi gitu ya. Makanya kalau misalkan kita pergi ke IKEA, kalau di sini paling terkenal di Alam Sutera ya. Oh iya, Bu. Itu kan setiap ruangannya itu dibikin desain yang berbeda ya. Jadi dibikin sesuai dengan misalkan pengen gaya yang
hitam putih latar belakangnya atau misalkan merah bold gitu kan atau gaya gimana gitu, inspirasinya di IKEA itu akhirnya dia menghadirkan ya supaya estetik tadi tuh ya. Iya betul banget Bu. Betul. Apalagi di IKEA ini juga dia ada konsep window shopping dan retail terapi nih Bu. Oke, maksudnya gimana tuh window shopping? Nah kalau untuk window shopping sendiri biasanya kan orang-orang ini mungkin ke store IKEA tuh bukan hanya untuk berbelanja, tapi seperti yang saya sebutkan tadi juga untuk mencari inspirasi. Ngintip-ngintip ya? Iya, ngintip-ngintip dulu. Belum tentu beli. Iya Bu, mungkin belum ada uangnya kali ya Bu ya. Jadi ngumpulin. Jadi kayak kita di situ udah ngeliat inspirasi pada saat kita mungkin mau bikin rumah. Jadi kita lihat, oh mungkin barang-barang ini bagus nih kalau kita ada di rumah kita nanti gitu. Dan window shopping ini juga yang ngebikin di dekor nyaman gitu loh Bu di offline store IKEA-nya ini, jadi yang ngebikin orang-orang tuh betah berlama-lama di offline store IKEA ini Bu. Oke, jadi saya teringat sesuatu hal ngomongin tentang betah berlama-lama juga, itu IKEA akhirnya dia kenapa IKEA kan perusahaan yang berbasisnya furniture gitu kan, tapi Bu, kenapa dia juga jual makanan? Oh, nah karena biasanya nih Bu, yang seperti kita tahu untuk offline store IKEA sendiri kan itu gede ya Bu. Gede, benar-benar bikin capek keliling tuh ya. Dan karena capek ini makanya IKEA tuh menciptakan restoran IKEA, di mana restoran IKEA ini menyediakan makanan yang tidak hanya harga terjangkau tetapi juga enak. Gitu. Terus juga di offline store IKEA ini juga dia menerapkan konsep di mana di store IKEA ini kita nggak hanya untuk ngeliat-ngeliat atau berbelanja nih Bu, tapi kita juga bisa untuk mengisi perut dan juga menciptakan pengalaman berbelanja tersendiri yang beda dari store-store lainnya. Oke, jadi mungkin benar sih emang yang dikatakan Hilsa gitu ya. Meskipun ini IKEA adalah perusahaan furniture, tapi kenapa dia juga menciptakan kafe gitu kan atau makanan gitu ya. Karena gini, IKEA kan seperti yang dikatakan Hilsa kan lebar besar tuh ya. Nah jadi misalkan nih kan membeli produk yang harganya mahal itu membutuhkan waktu. Betul. Misalkan kita berangkat udah jam 10 ya kan, gak mungkin cuma 2 jam akhirnya selesai membeli suatu barang di IKEA misalkan ya. Nah itu kan akhirnya sampai di jam 12 ya kan, 2 jam misalkan. Kemudian kayaknya nih butuh ngisi perut, lapar gitu kan ya. Akhirnya si konsumen ini itu pergi keluar gitu kan. Pergi keluar untuk mencari makan. Nah orang karena di IKEA sebelumnya belum ada gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah belum ada, akhirnya dia keluar untuk mencari makan. Nah ketika dia keluar mencari makan, ini sedikit banget orang yang akhirnya balik lagi untuk keputusan membeli akhirnya gitu. Karena dia tuh waktu makan keluar dari IKEA, waduh kayaknya mahal deh, kayaknya lebih baik di situ. Nah akhirnya untuk kembali lagi ke IKEA itu melakukan pembelian itu cuman berapa persen gitu ya. Nah akhirnya inilah yang menjadi latar belakang IKEA itu menciptakan kafe di dalam IKEA sendiri supaya tidak memberikan jeda waktu kepada konsumen untuk berpikir. Iya betul kan, Bu. Saya lapar langsung makan ada deket IKEA gitu kan ya. Iya bener banget, apalagi untuk restoran IKEA pastinya itu juga konsepnya sesuai dengan produk-produk IKEA nih Bu. Jadi mungkin di situ pada saat kita duduk, kita makan gitu kan Bu, ada peralatan-peralatannya kayak kita ngeliat, wah ternyata peralatannya ini produknya bagus-bagus, berkualitas seperti itu. Inspirasi Bu. Ya. Iya jadi inspirasi, jadi kayak wah mungkin langsung beli aja nih gitu. Terus biasanya nih Bu, kalau misal kita di offline store terus kita mau makan, kita keluar kan ya Bu. Jadi di situ kan mungkin ada pikiran kayak wah capek juga nih harus balik lagi. Gitu. Bisa jadi ya kan. Apalagi kalau mungkin di mall-mall itu kan mungkin lantainya beda ya Bu, betul. Tempat makanan dan juga store-store apa gitu. Jadi mungkin itu yang ngebuat orang-orang tuh kayak yaudahlah nggak usah gitu, nggak balik lagi gitu lagi, kan Bu. Betul ya. Itu akhirnya konsep antara disandingkan furniture dengan makanan itu meskipun memiliki latar belakangnya berbeda tapi ada alasan dibalik itu gitu ya. Ini emang keren banget ya yang menciptakan. Keren banget sih Bu, apalagi berlandaskan dari permasalahan konsumen ya kan. Iya, berarti IKEA ini benar-benar mendengarkan keluhan-keluhan konsumen nih Bu. Betul. Nah
luar biasa sekali ya, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak lebar tentang IKEA gitu. Tapi kamu inget nggak kalau waktu zaman COVID dulu IKEA itu pernah membuat, karena COVID ya, jadi kan orang nggak pada belanja. Iya, nggak ke offline store-nya. Tahu nggak kamu aplikasi IKEA-nya? Wah, tahu banget nih Bu. Apalagi itu IKEA tuh berarti emang sengaja mendengarkan keluhan konsumen ya Bu. Betul. Jadi di situ karena tahu COVID, orang-orang nggak pada bisa keluar. Jadi di situ IKEA juga menciptakan platform online agar para konsumennya ini bisa mengakses produk-produk IKEA-nya dengan mudah Bu. Betul, dan ternyata nggak hanya itu ya. Si IKEA ini juga karena sekarang kan udah musim AI ya. Iya, Nah bener jadi banget, Bu. saya ini deh, namanya tuh lupa AI-nya itu apa gitu kan. Kalau nggak salah itu jadi AI-nya itu cara bekerjanya adalah ketika kita mau pesen meja gitu ya. Terus itu tuh bisa ditarik ke sini tuh. Bisa ditarik ke kayaknya di sudut ini kita cocok deh menggunakan kursi yang model ini gitu. Itu ada teknologi AI-nya dari IKEA itu gitu. Nah, ini kan akhirnya mendorong konsumen untuk nggak belanja secara langsung ya kan, bisa melalui aplikasi. Iya bener banget Bu. Jadi di situ mungkin selain kita bisa berbelanja, kita juga dapat inspirasinya juga nih Bu, kayak Betul. Konsep yang cocok yang kita inginin itu seperti apa, cocoknya juga apa, seperti itu Bu. Apalagi kalau di online itu kan lebih mudah diakses ya Bu, kayak kita pilih harganya yang berapa, kualitasnya seperti apa, dan brand-brand apa ya, produk-produk yang mereka inginkan itu apa gitu. Jadi itu lebih mudah diakses. Jadi makanya brand IKEA ini kan apa ya, dia menawarkan dan juga meningkatkan penjualannya dengan mendengarkan keluhan-keluhan konsumen nih Bu. Jadi makanya dia masih besar sampai sekarang ya. Karena selalu mendengarkan konsumennya dan Betul, menciptakan. itu adalah kuncinya. Menarik banget kita ngobrol-ngobrolnya Alicia, bisa sejam 2 jam nih. Saking serunya karena banyak inovasi yang dikeluarkan oleh IKEA. Oke, kalau begitu sepertinya karena sudah semakin sore ya, kita ngobrol-ngobrolnya bisa dilanjut di kolom chat ya. Iya, bisa banget nih buat para soulmate ya yang masih penasaran. Oke, kalau begitu terima kasih soulmate sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Soulmate, good day mates, bye.